Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Kita masih membicarakan tentang macam-macam syirik. Sebagaimana sudah kita fahami, syirik secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni syirkul akbar wa syirkul asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Kita sudah mempelajari tentang macam-macam jenis syirkul akbar. Yang pertama adalah syirkul dakwah. Ini syirik dalam berdoa, yakni menyekutukan Allah dalam berdoa. Kemudian yang kedua, syirkun niyah wal iradah wal qasd, yakni syirik dalam niat, yakni meniatkan ibadahnya itu untuk dunia semata. Tidak untuk Allah sama sekali. Kemudian yang ketiga, syirkut ta'ah, yakni syirik dalam ketaatan, yakni menyekutukan Allah dalam ketaatan. Faman ata'al makhluqin fi tahlili ma haramallahu aw tahrimi ma ahalallah wa ya'taqidu dzalika biqalbihi ay annahu yasuhu lahum ay yuhallilu wa yuharrimu wa yasuhu lahu wa li ghairihi ta'atuhu fi dzalika ma'a ilmihi bi annahu mukhalifun lidinil islami faqad ittakhadhahum arbaban min dunillahi wa asyraka billahi bisyirkil akbar. Jadi barang siapa yang mentaati makhluk dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, dan dia meyakini dalam hatinya bahwa perkara itu boleh, perkara itu malah bisa, perkara itu mungkin, bahwa boleh orang menghalalkan yang haram atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu boleh bagi dirinya ataupun bagi yang lain. Kemudian dia meyakini itu boleh mentaati orang yang menghalalkan ataupun yang mengharamkan apa yang menyelisih Allah Subhanahu wa taala, Padahal dia ngerti bahwa itu menyelisihi, perkara itu menyelisihi agama Islam, menyelisihi syariat Islam, maka dia telah menjadikan seseorang itu arbab, Tuhan-Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan telah menyekutukan Allah dengan jenis syirik yang besar. Jadi kita ulangi, yang namanya syirkut ta'at, yakni apa? Yakni mentaati makhluk dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Dia meyakini dalam hatinya bahwa itu boleh, padahal dia ngerti bahwa hal itu bertentangan dengan syariat Allah, maka sebenarnya dia telah menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, yakni terjerumus dalam syirik besar, yakni syirik dalam
ketaatan, mentaati selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau misalnya taatnya seorang anak kepada orang tuanya ya, ataupun taatnya seorang anak buah kepada pimpinan ya, di mana ketaatan itu tidak sampai menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, tidak sampai diyakini dan di hatinya bahwa itu perkara yang diperbolehkan ya, maka tentunya tidak terjerumus dalam kesyirikan. Bahkan ketaatan yang kadang diperintahkan ya, ketaatan seorang anak kepada orang tua ini kan diperintahkan. Tapi selagi dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Nah, dalilnya Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Surat At-Taubah ayat yang ke-31. Mereka, siapa ahlul kitab? Orang-orang ahlul kitab Yahud dan Nasara ya, telah menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka ya, Tuhan-Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga telah menjadikan Al-Masih ibnu Maryam ya, sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah atau beribadah kepada Tuhan yang satu, sesembahan yang satu, yang tidak ada sesembahan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan ya. Ini kan Allah menggambarkan orang-orang Yahud dan Nasara ya. Mereka menjadikan ahbar itu pendetanya Yahudi, ruhban itu pendetanya Nasrani ya. Mereka dijadikan sebagai tuhan-tuhan ya. Suatu saat Adi bin Hatim ya, salah seorang sahabat yang dia sebelumnya dia beragama Nasrani. Adi bin Hatim pernah menyanggah istilahnya ya, hal ini kepada Rasulullah. Lasna na'buduhum, wahai Rasulullah, kita enggak ada sama sekali yang menyembahnya. Jadi mungkin sujud ya, kepada para pendeta, enggak ada ya Rasulullah yang kita menyembah seperti itu. Maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuhrimunahu, bukankah mereka para pendeta ya, itu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan kalian juga ikut, kalian mentaatinya ya. Pendetanya mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, kalian ikuti ya. Dan pendetanya menghalalkan apa yang diharamkan Allah, kalian juga mengikuti ya. Bukankah demikian? Nah, dia tanya kepada Adi bin Hatim. Bala, benar wahai Rasul, memang seperti itu kita ya. Qala fatilka ibadatu, maka itu adalah bentuk ibadahnya kepada mereka. Itulah bentuk ibadahnya mereka kepada para ahbar wa ruhban, kepada para pendeta-pendeta itu ya. Bukan maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai sembahan, orang-orang Yahudi dan Nasrani kemudian sujud kepada pendeta, tidak. Tapi bentuknya adalah mentaati mereka dalam perkara yang bertentangan dengan syariat, dengan Allah, kemudian mereka mengikutinya, mentaatinya ya. Itu sudah termasuk menjadikan mereka sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala ya. Sekali lagi, kalau mentaati
seseorang yang itu tidak bertentangan dengan Islam, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sampai menjadikan terjerumus dalam syirik ketaatan. Jadi mentaati makhluk ya, itu dibolehkan selagi tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat maka tidak boleh kita mentaatinya. Kalau kita mentaatinya dengan yakin bahwa perkara itu dibolehkan ya, maka nanti terjun dalam syirik besar. Tapi kalau kita mentaatinya karena terpaksa ya, kita didolimi, kita nggak berani, maka kita hanya terjun dalam perkara dosa, bukan sampai kesyirikan. Kalau tanpa ada keyakinan dalam hati ya. Kadang-kadang kan seperti itu ya. Seorang mentaati orang lain yang dia itu ngerti bahwa itu melanggar perintah Allah, tapi dia nggak berani melawannya karena takut ya. Dia yakin bahwasanya itu melanggar perintah Allah, bahwa tidak boleh seseorang mentaati secara mutlak yang semacam itu, maka belum sampai ke dalam syirik besar. Kemudian macam yang keempat, sirkul mahabbah, yakni syirik dalam masalah cinta. Wal muradu mahabbatul ubudiyah al mustalzamatu lil ijlali wa ta'dhimi wa dhulli wal khudu'i allati la tambaghi illa lillahi wahdahu la syarikalah. Yang dimaksud syirik mahabbah di sinilah mahabbah yang mahabbah ubudiyah ya. Cinta itu ada dua. Cinta yang tabiat ya. Seseorang mencintai baju, makanan ya, seperti orang mencintai kendaraan. Seorang mencintai orang tua, mencintai teman ya, mencintai rekan kerja. Ini namanya cinta-cinta yang tabiat ya. Ya, tentunya kalau seorang mencintai temannya ya, itu tidak syirik, bahkan kadang bisa diperintahkan ya. Seorang mencintai memakai baju putih misalnya, itu bahkan termasuk disunahkan ya. Tidak syirik, bahkan ibadah ya, termasuk bagian dari kebaikan. Nah, yang dimaksud syirik mahabbah, cinta di sini adalah cinta yang yakni cinta yang nomor 2, yakni cinta yang ubudiyah, cinta yang merupakan peribadatan yang di sana mengharuskan adanya ijlal, pengagungan ya. Di sana disertai adzuli wal khudu, menghinakan diri dan mentaati ya. Yang semua itu tidak layak kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi cinta yang di sana diiringi menghinakan diri, mengagungkan, mentaati secara mutlak ya. Akmalul ta'ah, yakni mentaati secara mutlak. Dengan cinta itu akan menimbulkan dia mentaati yang dicintai secara mutlak. Artinya bahwa apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perintahkan, dia akan mentaatinya, apapun ya. Itu namanya cinta mutlak. Nah, ini yang termasuk mahabbah al-ubudiyah, mahabbah yang ibadah. Adapun kalau hanya mencintai seorang suami mencintai istri, seorang orang tua mencintai anak-anak pada orang tua, mencintai teman, mencintai rekan kerja, mencintai sahabat, ini namanya cinta tabiat yang tentunya bukan dosa, bahkan kadang-kadang diperintahkan ya. Jadi cinta mahabbah yang nanti sampai kepada syirik adalah yakni cinta yang di sana diiringi ta'zim, tadallul ya, mengagungkan dan merendahkan diri dan mentaati secara mutlak kepada yang dicintainya.
Kan kadang-kadang kalau seseorang misalnya orang tua ya mencintai anak atau anak mencintai orang tua, dia memang mentaati orang tua, tapi apa ketaatannya mutlak? Tidak. Hanya hanya selagi diperintahkan yang ma'rufan, yang baik kan. Itu namanya cinta yang tidak mutlak. Kalau mutlak itu pokoknya apapun yang diperintahkan dilaksanakan. Itu namanya cinta ketaatan yang mutlak. Nah, kecintaan yang menimbulkan yang semacam itu disebut cinta ubudiyah. Nah, kalau cinta ubudiyah itu tidaklah boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta yang semacam itu ditujukan kepada selain Allah, ya, maka dia telah terjerumus dalam syirik mahabbah. Jadi kalau mencintai misalnya seorang ya wali misalnya, yang dianggap wali, semuanya apapun yang diperintahkan wali itu mesti benar, mesti taat, mesti akan diikuti. Nah, ini sudah cinta yang nanti ubudiyah, yang syirik. Wa dalilu qaulu ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan sebagian dari manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan yang dia mencintainya. Sebagaimana cinta dia kepada Allah, atau cinta yang layak hanya untuk Allah. Sementara orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta yang khalis hanya untuk Allah, murni, mutlak. Jadi di situ dikatakan min dunillah andada, jadi tandingan-tandingan. Ini sekutu ya. Jadi ada manusia yang menjadikan selain Allah itu sebagai sekutu yang dia mencintainya ya. Sebagaimana cintanya yang layak untuk kepada Allah saja, atau sebenarnya cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka terjerumus dalam syirik besar. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.